Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan latihan soal mengenai bab kesetimbangan. Nah, di sini ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas. Oke, sekarang Ibu review dulu ya untuk bab kesetimbangan. Untuk bab kesetimbangan di dalam fisika itu menggunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Atau ketika bendanya bergerak melingkar, kamu bisa menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Oke ya. Nah, sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0 itu bisa digunakan ketika bendanya setimbang. Ketika apa? Ketika A-nya sama dengan 0 jika pada gerak lurus. Kemudian pada gerak melingkar jika alfanya sama dengan 0. Oke ya, sekarang kita mulai untuk soal nomor A. Nah, soalnya seperti ini. Ada sebuah beban dengan massa 5 kg digantungkan dengan menggunakan dua buah tali dengan sudut yang berbeda. Yang pertama, sudut sebelah kanan itu 37 derajat, yang sebelah kiri itu 53 derajat. Pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan T1 dan T2 agar sistemnya setimbang. Agar sistemnya setimbang itu maksudnya bebannya itu tidak lepas atau tidak jatuh, atau talinya tidak putus. Oke. Untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus sinus ya. Jadi rumus sinus itu misalkan di dalam sebuah segitiga. Di sini kita jabarkan dulu, ada gaya berat W, kemudian di sini ada T1, di sini ada T2. Kemudian sudut di depan W itu adalah alfa, di depan T2 itu adalah beta, di depan T1 itu adalah gamma. Nah, untuk konsep rumus sinus kita bisa menggunakan W per sin alfa sama dengan T1 per sin gamma sama dengan T2 per sin beta. Jadi sudut yang digunakan adalah sudut di depan gaya. Jadi misalkan di sini W-nya di sini, sudut di depannya adalah alfa, gitu ya. Nah, sekarang coba kita jabarkan gaya-gaya pada soal A. Nah, sekarang di sini ada dua buah sudut 37 sama 53. Oke, di sini ada T1, kemudian di sini ada T2, dan di sini ada W. Nah, nilai W itu jangan lupa adalah massa dikali gravitasi. Massanya adalah 5 kg. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti W-nya, nilai W adalah 50 Newton. Nah, sekarang sudut. Nah, untuk sudut, kalau misalkan di sini 37, maka di sini adalah 37. Gitu ya. Kemudian di sini 53. Oke. Yang ini 90 derajat. Nah, ini 90 ya. Karena sudut di dalam segitiga itu adalah 180. 53 ditambah 37 adalah 90, ditambah 90 adalah 180. Oke, sekarang kita pindahkan sudutnya, berarti di sini 90 derajat, di sini berarti ini ya, ini 37 derajat dan 90 derajat. Di sini berarti 53 derajat dan 90 derajat. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus sinus. Rumus sinus berarti W per sin di depan sudut di depan gaya W itu sudutnya 90, sin 90 derajat sama dengan T1. Nah, di depan T1 adalah ini 90 ditambah 53 itu adalah 100.
43 derajat. Kemudian di sini yang T2 itu sudutnya adalah 127 derajat. Kita masukkan ke persamaannya, berarti T1 per sin di depan T1 itu adalah ada sudut 143, berarti sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat. Oke. Nah, W-nya adalah 50. Sin 90 itu adalah 1. Kemudian T1 ini nanti akan kita cari sin 143. Nah, sin 143 itu sama dengan sin 180 dikurang 143. Begitupun untuk T2. Jadi di sini ada sudut 143 dan 127 itu ada di kuadran 2. Untuk T2 berarti T2 per sin 180 dikurang 127. Oke, berarti 50 per 1 sama dengan T1 per sin 180 dikurang 43 adalah 37. Sin 37 derajat sama dengan T2 sin 53 derajat. Oke, masih ingat sin 37 dan sin 53? Nah, jika ada yang lupa, kamu bisa menggunakan Pitagoras ya. Jadi, di dalam Pitagoras itu ada 3 sisi. Ibu tuliskan seperti ini, Ibu gambarkan seperti ini biar kelihatan perbedaannya. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, yang sebelah sini itu sudutnya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Yang atas ya, itu sudutnya lebih kecil dibandingkan yang bawah, berarti ini 37, ini 53. Oke, sekarang kita hitung. 50 per 1 sama dengan T1 sin 37, sin demi depan bagi miring, berarti 3 per 5 sama dengan T2 sin 53 sin demi 4 per 5. Oke, nah sekarang kita hitung untuk mencari T1 dan T2. Untuk mencari T1 kita bisa menggunakan persamaan. Untuk mencari T1 kita bisa menggunakan persamaan tadi 50 per 1 sama dengan T1 per sin per 3 per 5 sama dengan T2 per 4 per 3. Nah, untuk mencari T1 kita bisa menggunakan 50 per 1 sama dengan T1 per 3 per 5. Kita kali silang ya, berarti T1 sama dengan 50 dikali 3 per 5. Oke, jadi jawabannya adalah 30 Newton. Kemudian untuk T2 kita bisa menggunakan 50 per 1 sama dengan T2 per 4 per 3. Kita kali silang juga, berarti T2 sama dengan 50 dikali 4 per 3. Oh, maaf, ini 4 per 5 ya. Diperolehlah 40 Newton. Nah, dapat ya. Jadi, tegangan tali pada T1 adalah sebesar 30 Newton dan tegangan tali pada T2 adalah sebesar 40 Newton.